Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di indahnya Ramadan bersama saya Hilbram Dunar dan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azari. Assalamualaikum Assalamualaikum. Dan juga ada Gusan. Assalamualaikum Gusan. warahmatullahi Meraih ridho Allah, itulah yang kita inginkan dan insya Allah kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan. Tentunya ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkannya. Mungkin saya mulai dari Kiai terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai ridho Allah, Kiai, ini sebenarnya apa sih dan bagaimana mendapatkannya? Ridho Allah adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita raih karena surga kita akan dapat dan Allah akan berikan kepada kita. Adalah kuncinya mendapatkan ridho Allah. Ya. Saya membaca beberapa kitab dan saya simpulkan ada 9 faktor amalan. Orang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dan juga para pemirsa di rumah insya Allah moga-moga Allah berikan kesempatan bisa melakukan itu. Amin. Yang pertama adalah jelas di dalam Al-Quran kita baca dalam surat Al-Bayyinah innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang pertama orang itu harus beriman kepada Allah disertai berbuat baik. Beriman Dan disertai beramal soleh dan berbuat baik. jadi dua-duanya ya. Dua-duanya harus seimbang. Oke. Jadi nggak bisa dipisahkan. Iya. Nanti jangan dipisahkan iman-iman, Iya. amal-amal, Iya. amal dulu atau iman dulu harus berbareng. Wawunya itu adalah waw ma'iyah. Artinya waw ma'iyah harus disertai bersama-sama, Iya. seiring seirama. Disitulah Allah katakan dalam Al-Quran, ya, mereka itu adalah khairul bariyah, makhluk yang terbaik yang melata. Jadi orang yang melata, makhluk yang melata, manusia yang ada di alam dunia ini yang bisa mengkombin kedua faktor tadi, Iya. iman dan amal soleh. Oke, iya. Ya. Sampai situ dulu. Ini ada Kiai. 9 tapi baru 1 ya. Baru satu ya. Ada panjang waktu kita. Ustadz, silakan Ustadz untuk meraih ridho Allah. Itu saya setuju tadi Kiai menyadur satu ayat radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah, bahwa redha itu akan datang dari Allah kepada hambanya, tapi hamba yang seperti apa? Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang khasyah. Khasyah itu Mas Hilbram rasa takut. Tapi tidak cukup kalau kita terjemahkan cuma dengan rasa takut. Takut apa ini? Takut kepada Allah. Takut kepada. Tapi takut yang seperti apa? Ya, Ada orang fobia. Fobia juga diartikan takut. betul. Kalau ada yang fobia dengan hewan tertentu, Iya. maka semakin dia fobia, semakin dia nggak mau ketemu sama hewan itu. Iya. Dia fobia. Takut kepada Allah itu bukan takut yang fobia, bukan. Tapi takut yang simpatik. Kalau takut yang fobia, semakin Anda takut, semakin Anda menjauhi dari objek yang Anda takuti. Iya. Kenapa nggak ke tanah suci? Gue takut. Ntar di sana dibalas sama Tuhan. Loh, Anda keliru. Iya. Tuhan itu maha lembut, maha pengampun, maha pengasih. Bagaimana mungkin Anda takut kepada Tuhan yang takutnya itu kemudian membuat Anda ingin jauh dari dia, nggak Iya. mau ketemu. Iya. Takut kepada Tuhan, yang membedakan kita takut kepada Tuhan dan tidak, kalau kepada selain Tuhan semakin kita takut semakin kita jauh. Iya. Tapi kepada Tuhan semakin kita takut semakin kita mendekat Mendekat, kepada Allah. Takutnya dalam bentuk hormat ya. Ya, takut yang simpatik, Takut takut yang hormat. Iya. Silakan Gusan. Ya, doa-doa yang kita baca di saat Ramadan biasanya adalah Allah min as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah kunci dan tema ini adalah menurut saya yang paling strategis karena ridho itu adalah epicentrum dari semua amal ibadah yang kita lakukan. Jadi puncak keinginan kita, puncak harapan kita itu ada pada ridho Allah. Ya. Makanya dibiasakan antara ridho dan jannah. Kalau Allah sudah meridhoi, maka jannah akan menyertai. Oke. Nah, ini kuncinya di situ. Maka kenapa selalu kita diminta berdoa seperti itu? Karena poinnya ada di ridhonya itu.
Nah, bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan ridho Allah? Maka lakukan semua yang diperintah oleh Allah SWT, optimalkan di bulan yang penuh rahmat ini tanpa ada hitung-hitungan lagi dengan Gusti Allah. Kuncinya di situ. Ya, Kiai, Ya, silakan. saya tambahkan. Menarik tadi. Arti khosyah sudah dijelaskan. Maka dalam satu definisi Islam, al-khudu wal inqiyad. Ada nilai ketundukan, kepatuhan dan keyakinan. Ya. Jadi apa yang dikatakan khosyah, dia tunduk hatinya kepada Allah dan dia yakin dengan apa yang dia lakukan atas perintah Allah. Maka Al-Imam Nawawi membagi dua kategori, ada at-taslimu li amrillah wa ridha bi qadaillah. Ya. Gimana tuh Kiai? Maksudnya apa? Dia harus patuh taat dengan segala perintah Allah tanpa reserve. Jangan memilah dan jangan memilih. Oh, Yang kita harus lakukan fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita, sebisa kita. Jangan kita pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih berarti ada yang mampu kita ogah pilih, nggak kerjakan. ya. Tapi kalau yang namanya kita ataslim li amrillah, kita pasrah, kita menyerah, kita tunduk, kita patuh, kita serahkan terhadap perintah Allah, nggak ada reserve. Yang kedua, Ya. yakni adalah ar-ridha bi qadaillah, kita menerima dengan keputusan Allah. Hidup ini semua orang mendapatkan ketentuan dan keputusan yang tidak sama. Ibarat ada pepatah, walaupun kita hidup lahir dalam satu perut, keputusan seorang dengan saudaranya nggak bakal sama Allah tentukan. Oh, Nah ini kadang-kadang kita jalan hidupnya. jalan hidupnya tidak akan sama. Setiap orang berbeda-beda. Walaupun barangkali dia memiliki pendidikan yang lebih bagus. Ya. Yang ini tidak bagus. Ya. Tapi rezeki orang dan ketentuan orang nggak bakal sama. Ya. Ada yang sekolahnya tinggi, bagiannya segini. Yang nggak sekolah, Ya. kok dia lebih banyak. Iya. Nah yang Allah sudah tentukan. Oh. Maka ada kalimat tu'izu mayyasa wa tudhillu man tasya. Dan kita harus menerima. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ada kecemburuan dalam hidup kita. Iya. Bagaimana kita mau mendapatkan ridho Allah kalau kita masih cemburu dengan orang Jadi lain? salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah adalah kita menerima. Menerima jalan hidup. kenyataan yang Kenyataan. sudah Allah tentukan. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Oke, nanti kan kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan indahnya. Kembali lagi di